Menyelenggarakan kegiatan belajar tatap muka di sekolah di masa pandemi seperti ini tentu bukan perkara gampang. Pendidikan dengan tatap muka saat ini dinilai beresiko besar penyebaran kasus COVID-19. Virus bisa menjadi ancaman setiap saat, terutama di kalangan anak-anak. Untuk mengantisipasi hal tersebut, SMP Negeri 2 Kota Bekasi mengaku mengadopsi beragam konsep pembelajaran. Selain tatap muka, pihak sekolah juga menerapkan sistem belajar daring dan juga luring. Dan saat ini sudah ada 4 sekolah yang mengantongi izin kegiatan belajar mengajar dengan tatap muka dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Pemerintah Kota Bekasi mengklaim wilayahnya sudah masuk ke zona hijau, sehingga pada tanggal 13 Juli pemerintah Kota Bekasi sudah memperbolehkan sekolah untuk beroperasi kembali. Nah, apa saja yang perlu dipersiapkan dan juga syarat ketentuan untuk memulai proses belajar mengajar, terutama proses belajar mengajar secara tatap muka. Saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Kota Bekasi, Bapak Inayatullah. Selamat siang, Pak Inayatullah. Selamat siang. Kita bahas soal pendidikan ya, Pak. Yes. Ternyata Bekasi Kota ini tidak masuk ke dalam zona hijau, yang mana menurut Kemendikbud, yang zona hijau lah yang dipersilahkan untuk melakukan belajar tatap muka. Hari ini ada sosialisasi untuk belajar tatap muka, meskipun hari ini situasinya zonanya masih kategori kuning. Ya. Itu bagaimana tuh, Pak? Jadi gini, pemerintah Kota Bekasi masih jalur oranye atau kuning. Ya. Tapi parameternya kita kalau misalnya secara diukur parameternya kota mungkin iya. Tapi kalau kita mengukur tingkat zonasi misalnya tingkat kelurahan, tingkat kecamatan atau lebih spesifik lagi tingkat RW dan RT itu banyak jalan yang hijau. Nah, yang ini SNPN 2 Bekasi Kota ini kategorinya zona hijau ini termasuknya gitu kan. Jadi bisa dilakukan. Nah, jadi kalau kita parameternya gini, kan memang betul ada SKB 4 menteri, ada kebijakan wali kota ya. Jadi SKB 4 menteri kita pedomani, kita patuhi. Ya misalnya jalur hijau boleh belajar. Tapi jalur hijau situ kan misalnya tingkat kota. Nah di sini jalur hijau kita tingkat kecamatan. Role model ini dijadikan pilot proyek. Bagaimana nanti kita lihat ini ya. Yang 4 sekolah ini kan kita evaluasi setiap 2 minggu atau bila perlu setiap minggu nih timnya. Jadi evaluasinya tiap minggu atau tiap 2 minggu nih? Tiap 2 minggu kita evaluasi, tapi setiap hari sebenarnya kita evaluasi, dipantau. Apa jaminannya bahwa tidak akan ada klaster baru yang terbentuk saat dibukanya belajar tatap muka di sekolah? Kalau jaminan, saya yakin sebenarnya tidak bisa menjaminkan ya. Tapi yang jelas, sepanjang itu perilaku kita disiplin. Disiplin dalam misalnya perilaku kita disiplin, gurunya disiplin, siswa disiplin, kemudian pengawasannya juga harus ketat. Ini masker ini harus menjadi kewajiban dan tidak lepas, kemudian tidak bercanda dan awas 24 jam. Saya yakin insya Allah itu tidak akan terpapar. Yang penting faktornya disiplin.